Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh para saudara, di sini sedikit ingin saya menyampaikan tentang masalah video yang memang sudah diupload tapi belum dipublikasikan. Jadi ada 2 episode tentang masalah Mbak Nur Helma yang ada di daerah Sabah, Malaysia. Pada tanggal 1 bulan 2 tahun 2020 beliau datang, saudara kita itu datang. Ya pasti tidak jauh, yaitu silaturahim, yang kedua merawat badan, yang sebagaimana Mbak Nur ini memang punya kepekaan, paham sedikit-sedikit lah tentang masalah dunia spiritual, yang sebagaimana dia memang selalu berkumpul dengan kelompok-kelompok ataupun sebuah organisasi supranatural maupun spiritual yang ada di daerah Sabah. Jadi Malaysia itu tidak jauh, hubungannya masih kental dengan kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu seperti Mataram, Mojopahit. Nah kalau hubungannya si Mbak Nur ini masih ada hubungan dari Mataram, begitu ya, dari Mataram. Nah, karena memang pada dirinya sendiri dia belum menemukan kuncinya untuk mengaktifkan segala sesuatu apa-apa yang ada di dalam dirinya. Karena sebagaimana si Mbak Nur ini memang merasa terancam jiwanya karena sering mendapatkan gangguan-gangguan, entah berupa sihir, santet dan sebagainya. Karena tidak hanya dia, tapi di daerah Sabah Marak sana, daerah Sabah Malaysia ini memang gempar, tidak perkara masalah sihir. Dan setelah ngobrol-ngobrol, saya sharing, saya ingin tahu lebih dalam tentang permasalahan dia yang ada di sana. Setelah singkat cerita dari obrolan, mungkin saudara bisa lihat ya obrolan saya dengan dia. Karena dia adalah orang yang dari sana, dari Sabah, dari Malaysia, ya otomatis ada percakapan yang memang saya kurang paham. Namun dari intisari kemauan dia, hajat dia, sudah saya ketangkap kemauan dia apa. Nah, setelah ngobrol dengan ngobrol-ngobrol lain, di situ juga menyinggung tentang masalah sempat gempar ataupun maraknya banyaknya para pelaku pencurian itu menggunakan ilmu gaib ya. Kalau masalah ilmu yang digunakan pencuri ini bisa dikatakan ilmu lembur sekilan, bisa ilmu yang lain, karena saya tidak bisa mengatakan ini si pencuri menggunakan ilmu ini nggak bisa. Karena setiap adat budaya, setiap orang Jawa itu mempunyai ciri khas, namanya, julukannya. Ilmunya tetap itu, namun julukannya beda-beda. Nah itu saya serahkan kepada para penonton dalam memahami perkara yang dilihat. Maka budayakan nonton sampai selesai, jangan dipotong, jangan di skip, biar menjalur cerita kisahnya. Nah setelah saya menguak sebuah tabir melalui mediumisasi, saya tarik jin yang sempat digunakan oleh pencuri. Itu posisinya tidak diambil, tidak direkod melalui kamera, dikarenakan tidak ada persiapan sama sekali dari awal. Setelah di pertengahan pembicaraan, kamera baru datang. Jadi sudah saya sampaikan, tidak usah direkod, percuma gitu. Karena yang kamu rekod juga cuma sepotong, juga nggak afdol. Nah, setelah ngobrol masalah ini, saya menutaskan apa hajatnya Mbak Nur. Di malam kedua, malam ketiga, Mbak Nurnya merasa nyaman, pengen hijrah, pengen minta dibimbing, minta dituntun. Ya saya sampaikan bahwa sini masih tahap proses pembangunan bla 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 bla, dan itu nggak perlu saya jelaskan karena itu bukan obrolan temanya. Nah setelah kepada malam ketiganya dia penasaran
ingin membersihkan rumah yang ditempati oleh pihak dari orang tuanya. Nah, setelah saya meruat melalui handphone medianya, saya melihat sebuah cindera mata yang ada di rumah tersebut. Karena rumahnya Mbak Nur ini ada lantai 3 atau lantai 4, Allahu a'lam, karena saya udah lupa rumahnya. Nah, setelah saya melihat sisi gaibnya, di rumah itu ada sebuah cindera mata, dan cindera mata itu adalah tempatnya neneknya almarhum. Nah, namun di video yang saya melakukan penarikan cindera mata dari Sabah ditarik ke Lampung, itu posisinya saya menyampaikan cindera mata ini dari almarhum ibunya, padahal ibunya masih hidup. Nah, yang saya mau bicarakan itu adalah cindera mata dari ibunya, yaitu neneknya gitu, orang tuanya ibunya si Mbak Nur itu gitu. Jadi aku meluruskan biar nggak salah kaprah, tidak salah persepsi dalam memahami perkara yang saudara tonton, yang saudara lihat. Nah, setelah saya membina, menuntun, mengenalkan alam yang gaib, berinteraksi dengan alam yang gaib, sampai mungkin saudara bisa ngeliat, karena ngomong balon saja belon-belon, saya pun tak paham. Karena Mbak Nur itu ngomongnya ada kayak belon-belon, seperti video aku mengatakan belon-belon itu apa? Balon apa ya? Iya, balon. Nah, intinya percakapannya orang sana ya memang ada yang mudah dipahami, ada yang sangat susah untuk kita pahami, karena saya bukan orang sana begitu. Setelah mendapatkan 2 bilah cindera mata, karena itu hak mereka, haknya Mbak Nur, itu barang dari sana, ya dengan cuma-cuma saya kasihkan, saya pasrahkan, saya kasih tahu cindera mata ini namanya ini, manfaatnya untuk ini begitu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, menambahkan tentang 2 episode ya karena awal Mbak Nur itu sebagai tamu ya, sebagai lover yang silaturahim kesini mempunyai hajat, karena beliau nginep dari 1 malam, 2 malam, 3 malam. Lalu ada pihak dari ibunya, Ibu Nur, minta dibimbing, minta dituntun untuk diajarkan tentang agama. Ya sudah saya jelaskan banyak. Habis itu Mbak Nurnya juga siap hijrah. Ya sudah begitu. Namun kalau Mbak Nurnya ini lebih dominan, suka banget dengan dunia gaib, dunia spiritual. Namun karena ya namanya masih awam, jiwa ambisinya itu belum dikalahkan, belum bisa mengalahkan. Jadi cintanya lebih ke arah hal ilmu daripada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun ya namanya membimbing ya harus pakai tahap proses dengan penuh kesabaran, di mana kita mentitah seorang anak bayi, yang anak bayi belum bisa jalan, bagaimana bisa jalan, yang tadinya nggak bisa bicara bagaimana bisa bicara. Di saat anak bayi bisa bicara, di saat anak bisa jalan, di situ kita kewalahan. Padahal awalnya sebelum anak bayi itu belum bisa jalan, kita namanya orang tua pasti pingin anak itu bisa jalan. Setelah anak itu bisa jalan, kita kewalahan, dia malah anaknya lari ke sana, lari ke sini begitu. Yang kedua, yang tadinya anak bayi tidak bisa bercakap, di saat sudah bisa bicara, kita malah kebisingan karena saking cerewetnya. Yang ketiga, anak itu yang tadinya merenung ataupun suka bermain di rumah, harapan kita anak itu bisa bersosial dengan teman-teman, tetangga kanan kirinya. Di saat anak itu sudah bangkit, di mana dia bergaul, akhirnya keluar bersama kita sebagai orang tua kewalahan didik anak, begitulah. Itulah gambar-gambaran sebagai seorang penuntun membimbing anak-anak dari orang lain, seperti hanya para santri, para jamaah yang lainnya. Itu saja yang bisa saya tambahkan, meluruskan tentang 2 episode ini, biar saudara juga menontonnya lebih nyaman, lebih enak. Karena harapan saya itu setiap acara yang saya sajikan tidak menyakiti pandangan mata,
apalagi kameranya goyang-goyang, suaranya tok 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 tok. Nah, karena apa? Sangkleknya tasnya kamera itu berbenturan dengan lensa kamera, jadi ada suara ketokan dari besinya tasnya si kamera itu. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk ke sini dulu, buka senter kayak itu ngacaknya. Pakai helm ya. Iya, nah itu nah dia sampai pucuk itu loncat-loncat. Makanya nak dijingok dari yang recordernya itu nih, tapi belum bisa disentuh kok kan masalahnya. Oh, tenang ya. Pada Sukma dia mau kasih macam kotor-kotor apa. Dia buka, kita punya macam dia buka badan kita kan, dia buka. Jadi dia try mau buka kita punya masa lampau lah, mau cari tahu kita siapa apa semua. Lepas itu dia mau coba-coba tukar dia punya ini, dia mau coba tukar pergi sini, dia mau ambil kelebihan kita apa semua. Itu melalui pertemuan secara ketemu, terus dia menghantam secara kasar atau gimana apa? Tidak, ini macam menceroboh gitu. Dia paksa lah kan, dia masuk menceroboh gitu. Menyelinap. Jadi versinya kejadian di sana mayoritas sering terjadi seperti orang melakukan dendam, ya, terus penglihmunan, berarti bisa menghilang ya. Pas itu dua orang bukan macam mereka ini bukan bekerja sendiri, dia macam ada jaring gitu. Kayak itu. Jadi dia masuk, mau ambil lot-lot tanah kita apa semua. Dia bukan yang perampok ambil handphone terus lari, tidak. Dia mau coba kasih macam gila-gila di dalam rumah tuh, untuk dia buat ancaman gitu, untuk dia mau ambil satu benda yang kita ada gitu. Itu kalau melihat ini masuk di punya berita itu masuk satu koran di provinsi itu, Sabah, masuk koran sini. Ya, Ini itu foto itu koran negara sana. Perintah makan garing ini, isi korannya. Saya udah tahu, cuma ingin tahu langsung kita caranya gimana. Kalau berita masih nggak kuat. Terus saudara ngalamin apa? Serangannya seperti apa? dia serang lah, dia macam dia terus terang aja, dia coba mau guna macam nafsu apa semua gitu. Dia coba mau, sebelum dia berkeluaran itu dia coba mau guna daripada kita punya nafsu apa semua. Dia coba mau buka, cari tahu kelemahan apa semua. Emang nggak ada yang ngusut apa? Maksudnya Nggak ada seorang dermawan, contoh orang spiritual yang membantu tentang perkara ilmu hitam ini, musim ini. setakat nih macam tiada. Ada pun ada minta bantuan di Sabala. Tapi nggak ada yang Ada sudah ada yang sampai meninggal ilmunya berarti dikerjain. masih datar. Ilmunya cek-cek, jadi kalah dia, mati. Jadi mbaknya ini asli sana ya, dari Sabah ya? Ya. Kelahiran di Sabah. Kerjanya apa? Di kantor apa? Sebagai apa di sana? Bisnis apa? Sini kerja di Kedah Singo. Kedah sing. Singo penyanyi. Oh, biduan lah ya? Biasa saja. Karaoke, tukang karaoke bukan? Oh bukan, dia yang untuk anak-anak yatim gitu. Oh, Jualan amal, Oh, fakir gitu. miskin.
Jadi itu pun satu hal yang misal di kantor tuh sekarang orang mau masuk buat bawa fitnah apa semua. Dan pun di sana banyak orang yang memang bantu anak-anak yatim kan gitu, bantu anak-anak yatim pada miskin. Jadi kita coba cari dia punya solusi macam mana. Ya, kalau saya udah tahu apa yang harus saya kerjakan, cuma kan saya ingin tahu dulu ceritanya. Cerita kejadian ada videonya. Tidak ini ada keluar di Indonesia supaya terang. Senang saya explain. Gimana? Senang explain. Tapi saya tidak tahu gimana mau explain. Tanpa menyerangkan. Ilmu mereka dorong macam gini lah. Oh, ngomong-ngomong gitu. Jadi kalau dia di sebelah kau, dia macam maki ya mau apa semua kan. Jadi bila kau memang sudah tidak pandai, bila kau mau teriak-teriak gitu, nanti orang limpas apa semua. Kenapa nih perempuan mungkin dia tidak waras kapan? Oh, ini kalau saya ke sana, oh, channelnya rame nih kayak. Iya, betul. Ruwet rumah banyak kan. Yang ada saya mau luar seluruh kota Malaysia. 200 M nggak apa-apa. Luar tempat dhewe yang mampu hebat sakota. Bisa bendung sakota. Sampai satu rumah aja mati gitu. Jadi kalau di sana tuh dia sudah semakin hari semakin berani, semakin hari semakin baik. Masalah dia bukan yang macam di sini. Di sini biasa kalau ilmu begini dia biasa-biasa aja kan. Kalau di sana dia tidak yang bukan juga lah, ada juga yang banyak gus. Cuma dia tidak yang pandai yang macam di sini yang gitu mungkin. Terus ada contoh misalnya gini, secara manusia, ini saya kan wujud, saya nampak. Ya, Kalau aku mendekati saudara, lalu saya pukul, di gini apa di kayak mana, itu pernah ngalamin kayak gitu enggak? dia kalau pukul begitu tidaklah, cuma dia macam kita sembahyang sini, dia di sini, Misalnya lagi sholat, sembahyang sini, dia Orang di di sini. sebelahnya, sini ada macam grup-grup begitu. oh, Dia pakai tes segala, pusing patung apa semua, tulak apa semua, sampai kita macam pening gitu. Tapi orang-orang ini memang pernah berkeluaran lah gitu. Dia pernah buat ancaman, ada beberapa kali. Kes ini pun sudah macam 3 tahun lah, sudah lapor pergi kantor polisi, cuma tidak apa-apa. jadi kalau misalnya, jadi dari orang-orang sana banyak orang dibunuh sama si pelaku ini, Walau, nah? walau. Tapi udah ngalami kematian orang-orang di sana belum? Ada yang mati tak? Korbannya, nah? Tidak tahu juga. Lah, situ kan yang paham. Masalah dia perkara ini macam mana? Setakat ini di satu perumahan tuh, saya sejak yang macam kedapatan apa semua dengar apa yang dorang macam cakap gitu. Tidak tahu lah kalau rumah-rumah lain mungkin ada juga, mungkin ada yang kena ubud ke apakah tidak berani mau bersuara lah atau macam mana. Ya syukur alhamdulillah juga lah saya sampai di sini. Jadi di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa Indonesia maupun luar Indonesia. Ini ada saudara kita dari Malaysia, Sabah Malaysia. Di sini saya menghadapi sebuah kasus. Ini video nanti bisa dilihat di video. Jadi kasusnya di Malaysia ini lagi marak orang melakukan suatu ilmu hitam, seperti contoh ilmu sihir. Ada ilmu sihir. Ilmu sihir itu bentuknya seperti apa, terus
nanti di ujung penghayatannya bagaimana, di masa tuanya bagaimana, apa ada tumbalnya dan sebagainya. Nah itu ada episode yang akan mendatang untuk penjelasan itu. Dan di sini lebih saya tangkap para saudara kita ini yang ada di sana melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang sudah di luar logika ataupun di luar akal manusia. Tentunya kalau kita melihat sebuah video orang hilang-hilang, mungkin bisa dilihat kalau di video dikira itu video editan, padahal itu memang benar adanya. Jadi dia menggunakan ilmu panglimunan. Jadi seorang pencuri yang maaf di sana kejadiannya, para pencuri menggunakan ilmu hitam, seperti contohnya bisa menghilang itu menggunakan ilmu panglimunan. Lalu ada menggunakan ilmu seperti guna-guna. Yang ketiga kali ilmu-ilmu seperti yang saya sampaikan, ini bisa melakukan suatu penyirapan. Jadi orang yang berhadapan dengan dia bisa tunduk dan letoy langsung. Jadi dia tidak akan pernah berdaya menghadapi si orang tersebut karena dia punya ilmu sangat-sangat tinggi. Jadi udah iblis ini yang kita hadapi. Jadi kalau ngadepin seorang seperti ini hanya orang-orang yang benar-benar ilmunya sudah tingkat tinggi. Kalau cuma lewat dukun-dukun wis ta, kemudian dukun orang ada kemampuan, dibilang nggak punya kemampuan tapi merasa mampu, dipaksakan ya. Yang ada malah dia jadi tamparan. Dia dukunnya nggak bisa apa-apa kok, nggak bisa ngilang, kan gitu. Si malingnya bisa ngilang. Jadi dari percakapan yang disampaikan oleh saudara kita ini, kalau untuk pembahasan jalur ke ceritanya sih aku kurang paham ya. Namun saya mengikuti kemauan hati saya, cara menyimpulkan permasalahan perkara yang ada. Saya bertindak bagaimana, insya Allah sudah ketemu titik terangnya. Yang utama saya jaga diri dia dengan bahasa, mendoakan saudara kita biar Allah memberikan perlindungan di setiap langkah-langkahnya. Jadi itu sajalah untuk penjelasan, nggak bisa banyak-banyak. Mungkin nanti kalaupun ada sebuah tambahan yang mau saya sampaikan, insya Allah saya tambahkan. Karena lagi ngobrol santai dulu. Setelah Hah? setelah Kau paham, benar lah ya. Jangan disentuh, dilihat aja. setiap hal bagus maksud. Hah? Setiap hal bagus maksud. Maksudnya gimana? Maksud Gus macam mana? Kamu paham bahasa Indonesia kan? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi kan bahasamu itu cengkoknya orang Indonesia dengan bahasa cengkok percakapannya Malaysia itu aslinya beda tipis. Coba dengan bahasa Indonesia kita, kalau di Malaysianya ada ce ya kan? Jadi intinya beda tipis. Nah, tapi yang dibahas bukan masalah itu. Saya itu melihat saudara itu mampu, bisa melihat, bisa merasakan hal yang gaib. Nah, Ya itulah, ya bukan juga lah, saya pun tidak pandai apa-apa. Orang selalu macam mana mau cakap, orang selalu masuk rumah, jadi mata kita ni orang selalu tutup-tutup supaya kalau macam keluar masuk apa semua kan, dia bila dia sudah tutup-tutup macam mana panca indera tu, supaya kita tidak boleh nampak gitu. Nah, sekarang kamu simpulkan di rumahmu sendiri bisa ngelihat auranya apa enggak? Redup, Hah? redup. Redup. Yakin redup? Enggak. Yakin ya udah redup? Warnanya apa? Auranya? Ngomong aja. Kamu Putih. sama
Hah? Putih. Air putih yang mana? Coba lihat. Udah berubah belum? Hah? Kenapa? Udah nampak? Oh, kau tak mampu. Apa? Jadi saudara kita ini punya sedikit kelebihan. Dalam arti sedikit kelebihan, dia aslinya peka, bukan berarti dia itu bisa ngelihat, enggak. Peka. Orang ke batin juga belum tentu peka. Kalau umumnya semua orang bisa merasakan, tapi untuk merasakan yang namanya hal yang gaib tidak semua orang peka. Sifatnya kasar apa lembut, nah ini harus paham. Orang-orang peka itu ya adalah orang yang benar-benar hatinya sudah bermakrifat dengan Allah. Nah, yakin ya ada? Saya cuma mau menggembleng saudara aja, mau mendidik saudara aja, biar tambah yakin kemampuan di dalam diri saudara. Nah, kamu ini kan punya sesuatu, cuma saya simpan, nggak akan saya omongin. Kamu juga kan mintanya di privasi. Nah, maksudnya ini kan rumahmu, mau saya bersihkan. Ini rumah, saya mau lihat ada sebuah keganjilan apa enggak di rumah tersebut. Kalaupun tuh ada keganjilan di tempat ini, maka kita kan bertindak, ngambil kebijaksanaannya bagaimana, dibersihkan seperti itu. Nah, dibersihkan. Cara membersihkan bagaimana ya, dengan doa, gitu kan. Doanya apa? Bismillah tadi. Nah, makanya sebelum saya bersihkan, saya pastikan dulu, saudara tak suruh melihat rumahnya sendiri, auranya. Hah? Nampak? Apa? Ada barang halus, ada manusia. Oh, manusia ya di dalam rumahmu kan? Ya, tapi kita tidak. Iya, iya. Masih ada apa enggak? Ada di pintu. Hah? Pintu. Di pintu macam ada putih, pocong gitu. Hah? Ada pocong gitu. Kita buka lagi lapisnya biar kamu nggak ketipu. Ya. Ya. Bersih apa belum? Pastikan dulu. Malah aku senang kalau punya tamunya punya kemampuan, sedangkan dia tidak bisa mampu mengatasi permasalahan ini. Nah, jadi harus minta bantuan. Hah? Apa? Udah bersih apa belum? Oh, nggak. Jangan lalu alam, nggak nyambung. Bukan lalu alam.
Gede nggak ada? Tidak, Hah? tidak, Udah nggak ada? tidak yang nampak, Jadi nampak? tidak nampak keluar dari itu. Ya udah nggak ada kan? Intinya udah bersih kan? Insya Allah. Ya. Jangan insya Allah harus mantep luar dalam ya. Kamu lihat tadi sebelum dan sesudah. Tadi kan tak suruh memperlihatkan sebelum saya ruas. Saya izinkan suruh melihat rumahnya sendiri apa aja yang ada di tempat rumahmu. Nah, sekarang udah saya ruas, udah saya bersihkan, tapi belum saya pagar ini. Nah, Ada macam sosok perempuan dekat tingkap. nah, nggak ada. Pahamin dulu. Bismillah, presentasi. Kelamaan kamu. Udah saya kerjain aja. Sudah. Mau ditambah lagi? Mau tanya, mereka kan, Wah, sekarang terus kasih bersih rumah kan? Apa macam dari saya yang terasa gitu? Ya iyalah. Sekarang gini aja, saya perumpamakan. Badanmu di sini, oke? Jika ini dibawa lari orang, kamu ikut sakit gak? Ikut sakit gak bagian badanmu? Ya ikut sakit hatimu lah, HPmu kecuri kok. Hah? Ya, Ya gak? Semua orang itu hidup penuh masalah. Nggak ada orang nggak bermasalah. Mau ulama, habis sekalipun, semua manusia. Semua manusia itu selalu bertemu dengan namanya masalah. Masalahnya banyak macam. Gitu. Contoh, kita kena parang, kita kena pisau, ya kan? Yang sakit sini, tapi yang ngilu sini. Paham nggak? Nah, saudara ini di sini kan nggak saya papain. Kalau HP ini saya ambil, ikut sakit nggak? Ya ikut sakit, karena ini kan hak sampean, masih ada sinyal ke sini, ya. Karena ini hak kamu, milik kamu, ya kan? Kalau misalnya HP saya ini ambil, otomatis kamu sakit hati, nangis, aduh HP ku kecuri, ya kan? Ya nggak? Nah, logis saja. Kamu merasakan apa tadi di saat saya kasih pembakaran? macam ada yang tertarik gitu. Iya, karena nantilah diceritain lah ya. Saya nggak mood bahas KFC. Yang penting saya bakari udah selesai. Kamu udah mantep ya? Insya Allah. Jangan salah kamu jauh-jauh gitu loh. Ya semangat gitu orang. Ya puas? Hah? Kamu bisa lihat pagar saya nggak akan bisa nembus. Hanya orang-orang khusus. Wanites. Insya Allah, amin. Sekuat apapun ilmumu nggak ada yang nembus. Ya boleh dites, nggak apa-apa. Suruh
spiritual saya akan suruh nembus rumahmu. Iya. Iya, saya berani ngomong kayak gitu loh, berani sumpah ngomong gitu. Karena aku udah menyampaikan apa yang aku ucapkan, ada hal yang harus digarisbawahi. Tidak ada ilmu Allah yang bisa mengalahkan. Ya iya, makanya aku udah ngomong, siapapun orang gak akan bisa nembus. Misalnya HP-mu saya pegang, oke? Ya tak simpen lah. Apa yang terjadi? Sakit hati. Hah? Terasa hati sakit. Nah terus misalnya saya menggunakan sesuatu ilmu, badanmu merasakan apa? Macam tertarik gitu. Nah, macam ketarik. Ya, macam tertarik. Sama ya ada saya ingat satu orang macam ada pakai macam pintu macam tangga gitu yang boleh orang ke sini gitu, macam pergi sebelah. Itulah masalah dia di sana kalau perkara-perkara begini kan. Susah, yang memang banyak kus, tapi itulah ada yang pandai, ada yang tidak, macam kurang lah gitu, bukan macam di sini. Jadi dia boleh tembus pergi sebelah rumah, contoh ini sebelah rumah, dia boleh terus ke sini. Jadi nanti dia balik lagi, dia panggil dia punya macam kawan-kawan, naik lagi ke sini begitu. Biasa tinggal kamu diskusikan. Nah, dulu masa apa? Pernah berilmu di mana? Perguruan apa? Organisasi apa? Ceritain aja, nggak usah ditutup-tutupi. Tidak macam apa, tidak macam belajar apa semua. Cuma Tapi pernah ada keluarga angkat pangeran daripada Brunei gitu. Jadi dia bekas belajar di Cirebon gitu. Jadi dia masih pakai Ntar macam potong kalimatnya. yang diri gitu untuk menjaga. Iya, terus Lepas itu ya Iris mau tanya, ada satu tali pinggang yang memang kena curi gitu, mau tahu gitu siapa yang ambil. kalau udah lama ya susah. Susah. Kalau mau pasal macam ngecek, pandai memang. kalau mau lihat kejadian, contoh nih, barang saudara ada yang hilang, ya kan? Ingat, saya sampaikan ya. Barangmu hilang, tahu nggak bahasa cakap saya? Diambil orang, ya kan? Kamu minta perantara saya, larinya itu barang kemana? Siapa yang bawa? Yang jadi permasalahan, saya ini nggak pernah lihat barang yang hilang itu kayak mana. Hah? Ya tali pinggang gitu. Iya, ya terus aku mau tetap membutuhkan media di sini gitu kan. Misalnya rokok, ini kan rokokku hilang karena ini kebutuhan apa? Ini rokok saya, jadi ya otomatis bisa rokok saya hilang, misalnya ditaruh sini terus hilang, set, ya udah, oh nah itu. Ya mau nembus kalau nggak tahu medianya kayak mana. Paham nggak sih? Ya, terus contoh gini, saudara sholat, kalau nggak ada media kiblatnya, kayak mana? Orang manusia pasti ya akan terus bertanya, kiblat itu kemana gitu. Hah?
Sedangkan kita aja yang sudah kiblatnya Baitullah sendiri aja masih pro dan kontra. Itu orang-orang yang ilmunya datar-datar saja. Misalnya, ini saya dukun, misalnya ini kan mau pasien, mana fotonya orang yang mau saya santet, nah kan gitu. Nah, misalnya ini kan dia ngasih itu foto, ya kan foto saya yang mau disantet, jin melbuono ini, nah ono serang ono manusia ini gitu. Jin nggak tahu karena manusia kan banyak, ayo. Jadi ada benda foto orang ke upload. Karena sering terjadi saya mengalami para pasien atau orang-orang yang ada di luar sana itu banyak serangan-serangan santet kesasar, santet nyasar. Seharusnya nyantet si A malah kena tetangganya, itu sering. Yang kena tetangganya, saudara ini punya rumah, ya. Kita punya tetangga di sini. Kita mau santet sini malah kena sini, kayak Salah tempat, masalah masuk. pantes. Jancuk dah. Oh. Jadi bagaimana cara Saya cakep dari tadi sudah jelas. Nah, ini rumah saya santet kena di sini. Itu nyasar santetnya. Paham tuh? Nah, misalnya saya mau kontemplasi, mau melakukan suatu perjalanan di mana saya mau cari barangmu yang hilang. Bagaimana saya tak tahu tuh barangmu? ada contohnya di back belakang. Nanti aja. Ya udah. Tadi kan ngobrol-ngobrol dengan si Sepuh dan Raden Mas. Nanti tak kasih sesuatu ya buat jaga-jaga di sana ya untuk menghandle penangkal kalau ke enggak. Nanti dia yang kalah. Seharusnya kau yang kena gendam, enggak, dia akan berbalik kena gendamnya sendiri. Balik. Tak tahu enggak? Dasar Doraemon. Konsentrasi banyak tim zikir, tarik nafas dari hidung, tahan di perut, Allah. Jangan setengah-setengah, tarik, tahan di perut, buang, tarik, tahan, buang. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, atas kuasamu, zatmu, engkaulah yang Maha Kuasa. Kuasailah hatiku dengan iman dan Islam. Kuasai hatiku dengan cintaku kepadamu. Ya Allah, hamba mohon ridhoilah langkah saya dari rumah menuju tempat ini. Semoga Allah meridhoi langkah saya. Semoga segala perkara masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya, keluarga saya, negara saya diberikan keamanan, perlindungan, keselamatan, jauh dari sihir, jauh dari setan laknatullah, jauh dari segala gangguan-gangguan yang nyata maupun yang gaib. Ya Allah yang Maha Agung, hamba mohon lancarkanlah urusan kami, mudahkanlah segala perkara yang kami jalankan saat ini. Ya Allah, jika Allah melihatku, aku salah, aku lalai atas semuanya, hamba mohon ampun, mohon ampunan darimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah.
billah lil alil azim. lil aliyil azim. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil. wa ni'mal wakil. Ni'mal maula Ni'mal maula wa ni'man nasir. wa ni'man nasyir. Lindungilah Lindungilah negara kami negara kami bi barakatil Fatihah. di barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya angkat tangan di atas paham, konsentrasi. Allahumma ins'aluka hubbaka Akhbar sinal barat Rabbana wa ta'ala muslim tarakhir Tuhan yazil wal halal. Angkat tangannya pelan-pelan. Allah sira ira pencah jadi wong aku. Cahya sejati negara gitu sejatinya Soloyo sumingkir Allahu ya cahya mata lurus lurus jauh mata mata bacanya Allah
rasa cahning rasa mut maya teh caning maya bawang teh caning maya Allahumma arinal haqqa warzuqna batil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sultan wa bishan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Abu Bakar ala salam Quran ala salam Quran ala salam Quran ala salam Quran Ismail ala salam Quran ala salam Quran Zakaria ala salam Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Fatihah. Alhamdulillah. Apa rasanya? Berat ya? Hah? Ya, sedikit. Tadi Belah mana? Dari kepala? hingga Hah? kepala sampai Dari kepala ke bawah. Itu beratnya berat nyaman apa berat yang nggak nyaman? Contoh seperti dingin, apa panas, apa sifatnya kasar, apa gimana? segala macam rasa gitu. Segala sesuatunya ngumpul jadi satu gitu. Ya, Ada panas, tadi awal panas, ada kamu rasain panas, ada dingin, ada dingin, ada yang bikin lucu. terus terus Ya, itu aja. terus di bagian tangan apa? Jadi posisi saya Sini macam berat gitu, Hmm. macam ada benda yang berat gitu hmm, di kulit apa semua. Tapi kamu tadi nggak merasakan sesak kan? Sesak kan? Coba kamu olah napas, kamu takut ada sebuah hal yang kurang baik. Jam dari belakang gitu, Hah? jam belakang, Di belakang gimana? jam tarik nafas terasa belakang. Rasa belakang. Ada suara nggak tadi? Udah,
Suaranya gimana? Ya, macam kita ngobrol biasa. Berdialog gitu ya? Ya, tidak. Waalaikumsalam. Mami. Ya. Ya. Gitu ya? Jadi aku ambil 3 aja kalimat ya. Saya buka sebuah panca inderamu. Setelah saya buka panca inderamu, saya lihat segala sesuatu yang ada di dalam dirimu. Perkara sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Allah yang berikan suatu kemampuan yang dititipkan oleh kamu. Lalu segala perkara yang batil, sesuatu yang mungkin pernah berkecimpungan, pernah membaikkan suatu benda, pernah dikasih sesuatu melalui minuman, melalui apapun yang pernah dilakukan di masa hidupmu. Intinya perkara itu yang mengundang sesuatu yang tidak baik, maka saya buang sejauh-jauhnya. Paham? Setelah semua perkara-perkara yang batil, semua yang buruk, habis itu sudah saya buang. Habis itu setelah dibuang, saya mulai susun segala sesuatu yang ada di dalam dirimu. Minimal ada sebuah dasar, ada sebuah wadah yang ada di dalam dirimu, dan tentunya saya kasih sesuatu yang nantinya itu bisa berguna buat masa depanmu sampai nanti kau mati. Paham? Intinya memberikan kemudahan, keselamatan dalam hidup sampai kita nanti mati, insyaallah ya. Nah, terus melakukan sebuah hal yang mungkin tentunya kita meminta kepada Allah dengan sebuah kuasanya Allah untuk menjaga kita, melindungi kita, agar Allah melindungi kita dengan melindungi kita sendiri. Nanti kalaupun toh ada suatu gesekan-gesekan ataupun di saat kamu bertemu dengan suatu ilmu yang di atasmu, maka dengan otomatis badan saya yang bekerja dari sini langsung connect sendiri gitu. Jadi saya misalnya enggak gini, misalnya kamu berhadapan dengan orang itu punya ilmu tingkat tinggi, kamu kalah misalnya kan gitu. Maka di saat kamu kalah, di balik itu ada saya gitu. Tiba-tiba ada orang nyerang dari belakang, ada saya. Wah, ada gurunya gitu. Kamu sejat ini rokok plastik. Masih guys. Ya, nanti tak kasih kenang-kenangan. Karena tadi Raden Mas ngomong mau tak kasih simatnya apa? Paling ya jendela mata nanti kan. Tasbih saya ini apa gelang nanti saya kasihkan buat pengayum ya. Terus intinya mau pulang apa enggak ini? Saya aslinya jadwalnya mau bolang tapi hujan. Aku ngerokok ya, ngobrol-ngobrol baik. Saya niatnya mau ke Malaysia. Itu si perempuan, si putrinya. Tahu nggak? Putri yang ngikutin kamu, Ratu. Ah kawin. Ini gambar ini bukan ininya 10 juta 10 juta aja. Aduh bro pedes iki malah duene. Buat saksi ya, saksi hidup dan mati nanti dia yang bicara. Tadi sesepuh ngomong mau sampai kasih apa gitu, entah apa buat pegangan gitu. Makanya aku mau ngasihin benda kan nggak boleh di pesawat ya kan. Kalau ini kan nggak apa-apa. Ini maksudnya bisa dipakai buat beribadah kan gitu Ya. si para pokok malah puji. Wah nih tak
Dan apa? Kamu ikut dulu ya. Aduh, aduh. Saya kasih ini, saya serahkan, saya lilahkan. Semoga apapun yang saya sampaikan di tempat ini melalui benda ini yang di dalamnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ikuti ranahmu, ikuti perjalanannya, apa yang menjadikan tugasmu. Kamu harus mengikuti dirinya, bukan kamu nundukin dia. Nggih Mas. Karena dia perempuan, saya kasih perempuan, selir saya itu, makanya sangat berat saya memisahkan selir saya. Itu selir itu. Rasakan biar dia jalan masuk kayak gini. Apa yang kamu rasakan? Cuma ada yang masuk. Ada yang masuk? Dingin nggak? Lembut jadi. Lembut sekali. Rasanya gimana? Nyaman? Apa? Maksudnya kalau ini tadi saya melakukan hal, dia tak suruh adaptasi dengan kamu. Kalau kau sendiri nggak merasa nyaman, ya saya keluar gitu. Ini tidak ada suatu yang bahasa jin, bahasa apapun ya. Intinya ini adalah sebuah barokah, adanya sesuatu hal itu atas kuasa Allah ya. Nah intinya ini saya sampaikan, benda mati ini dipakai untuk berzikir ya. Di mana hatimu resah, ingat Tuhanmu, maka hatimu akan terasa tenang, damai ya. Dia mau bicara apa? Wangi. Ya wangi, namanya selir. Sudah boleh dikalungin nggak apa-apa? Masih Mas. Yo, makasih lah Gusti Allah. Oh itu kan titipan Allah.
yang di sini. Nah, batunya seperti apa ya kita nggak tahu karena belum diwujudkan ke dunia manusia. Mundur. Muter. Kamera geser ke sini. Dimatiin, jangan ada potongan-potongan. Putar sini. Kamu sini aja, Le. Putar pelan-pelan. Kumpulin sini. Ini nih. Kasih, yuk. Hop.